Oke, selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz di Cang Bike Shop. Kali ini Pak Ustadz akan memberikan sebuah saran yang sangat penting mengenai kelistrikan pada motor ya. Ini di belakang saya ini saya sedang bongkar Ninja ya, dimana Ninja ini memiliki kasus, kalau sebenarnya saya udah tahu, yaitu spool yang tidak mau menghasilkan arus, alias kemungkinan besarnya spoolnya terbakar. Nah, di sini Pak Ustadz akan memberikan sebuah saran. Sarannya apa? Yaitu sebagai berikut. Oke, saran pertama ya yang adalah ketika kalian punya motor, kemudian terjadi namanya aki drop. Aki drop itu seperti apa? Yaitu misalkan nih kalian lagi riding seperti biasa, kemudian pada speedometer muncul indikator oli ini, indikator aki ini berwarna merah. Itu artinya aki itu tidak ada arus, dan itu biasanya akan menyebabkan motor menjadi mati dan tidak mau jalan ya. Di sini saya ada kasus yang sudah saya bereskan, yaitu di CBR 250R ya. Ini mengalami hal yang sama, yaitu spoolnya gosong. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya adalah betapa pentingnya yang namanya voltmeter. Oke, ini adalah voltmeter ya. Kenapa saya bilang ini menjadi penting? Karena ini adalah sebagai indikator apakah aki kalian itu masih sehat ataukah ada pengecasan atau tidak ya. Ini di sini kalau dalam kondisi normal itu akinya adalah di angka 12 volt. Kemudian ketika dinyalakan, seperti itu, dia mengindikasikan ini ada arus pada spool untuk mengecas namanya aki. Namun begitu, yang pertama terjadi ketika owner dari sebuah motor itu mengalami aki yang ngedrop, itu pasti adalah mereka akan datang ke tukang aki. Itu kenapa menjadi salah? Karena ketika kalian datang ke tukang aki, pasti tukang aki akan bilang, oh iya mas, akinya udah ngedrop, saatnya udah ganti. Oh iya mas, akinya udah jelek, ganti. Oh iya mas, ini akinya udah berapa tahun, ini memang sudah harus ganti. Yang terjadi kalau misalkan itu masalahnya bukan pada aki adalah ketika kalian ganti aki baru, motor akan jalan, tapi dia tidak akan lama kemudian mati lagi. Kenapa? Karena tidak ada arus pengecasan pada aki tersebut. Nah, yang terjadi kasusnya adalah sama persis, dua motor tadi itu sama persis, baik CBR maupun Ninja ini sama, yaitu aki ngedrop, kemudian ke tukang aki, kemudian beli namanya aki ya. Begitu aki dari pasang ke jalan ya, nggak ada pengecasan, otomatis akan mati lagi, seperti itu. Dan kasus seperti ini sudah sangat banyak terjadi, bahkan di saat misalkan di rumah sudah manggil tukang aki, ya pasti mereka akan bawa aki, dan itu akan membeli sebuah aki. Dan akinya pun tidak murah, karena aki untuk motor 250 itu di rank harga 400 sampai 800 kan, itu harga yang tidak murah. Karena menjadi percuma ketika kalian sudah beli aki, ternyata akinya masih sehat. Nah, di sini saya akan tunjukkan contoh ini Ninja yang belum saya benerin, ini baru saya copotin fairingnya. Saya akan tunjukkan adalah cara ngeceknya ya. Mungkin kalau cara paling gampangnya kalian harus selalu pasang namanya voltmeter supaya tahu ketika mesin hidup ada pengecasan atau tidak. Nah, ini saya akan tunjukkan secara teknisnya seperti ini ya. Di sini saya ada multimeter yang sudah saya set untuk arus AC di angka 200 volt ya. Nah, di sini kita akan mendeteksi ketika ininya minus, itu berarti dia tidak ada arus, ini tidak menempel. Nah, kemudian kalian bisa cari soket ataupun apapun yang dari magnet di motor apapun. Itu pada umumnya untuk motor 250 cc itu jumlahnya ada 3 seperti ini ya. Dan nah, kalian tinggal tes satu persatu seperti ini. Kemudian di posisi motor menyala. Kalau motor nyala itu biasanya akan kelihatan. Oke, kita nyalakan motornya. Oke ya, ini sudah colok. Nah,
seperti yang kalian lihat. Di sini lambangnya masih minus, itu artinya dia tidak ada arus yang keluar. Nah, tapi tidak semuanya itu minus ya. Kalau kita cek satu persatu, untuk kabel ujung, yaitu antara ujung sini dengan ujung sebelah sini, itu dia ada arus. Nah, dia ada arusnya. Nah, ternyata tidak ada. Saya cek, tidak ada juga. Tidak ada juga ya. Ya, ini yang menandakan bahwa tidak ada aliran listrik pada magnet yang ada di sini. Itu sudah dipastikan bahwa si spool itu kemungkinan besarnya dia adalah terbakar. Nanti kita buka kondisinya seperti apa. Oke, jadi memang sesuai prediksi spool dia mengalami gosong pada satu jalur ini ya. Ini bisa dilihat. Nah, walaupun hanya satu jalur, tapi dia tidak akan mampu melakukan pengisian secara sempurna. Oke, jadi gitu aja untuk ini. Oke, jadi seperti itu ya. Itu terjadi sering sekali seperti itu. Jadi kalau kalian mengalami mati, jangan langsung ke tukang aki terus diganti aki. Lebih baik cek dulu pengisiannya, nyalakan motornya, kemudian cek. Ini hal kayak gini itu sering terjadi di motor-motor 250. Nah, tetapi kalau untuk R25 dengan ya keunikannya Valentino Rossi itu memang agak agak gambling ya. Kenapa agak gambling? Yang pertama soket dari kiprok itu memang gampang sekali gosong. Ketika gosong itu kemudian muncul kode 46 yang akan mengakibatkan hal yang sama. Motor jalan, aki habis, motor mati. Kemudian dimatikan sebentar, nyalain lagi, terjadi lagi seperti itu. Kemudian kita udah ganti tuh. Nah, sayangnya biasanya kalau kalian ke dealer itu pasti disuruh ganti si kiprok, padahal yang rusak itu hanyalah soket. Itu satu. Nah, yang kedua, soket R25 yang dari magnet ke kabel bodi itu yang ketiga itu juga sering mengalami gosong. Motor saya yang R25 itu juga terjadi hal seperti itu, dan efeknya simptomnya juga sama, tidak ada pengisian, itu seperti itu. Nah, jadi kita kalau untuk R25 pertama cek dulu dari kiprok, soket, kemudian yang kedua adalah soket dari magnet ke kabel bodi, warnanya putih, nanti saya tunjukkan seperti ini. Nah, yang kemudian adalah baru kita ngecek aki kita cek sehat atau enggak, kemudian kita cas dulu. Ketika cas masih ngisi, itu kemungkinan besarnya adalah di spool ya. Oke, untuk CBR juga jarang sekali terjadi seperti itu. Jadi ini spesial untuk semuanya aja lah, motor apapun. Intinya kalau kalian mengalami hal tersebut, terutama motor-motor yang basicnya injeksi, dimana motor tersebut tidak bisa hidup tanpa aki, itu silakan dicek pengisiannya ya. Oke, gitu aja. Mohon maaf tadi nggak bisa kumplitin cara masang ninjanya atau apa itu, soalnya keburu diambil, jadi Pak Ustadz nggak sempet ngetes lagi, jadi nggak ada video yang Pak Ustadz rekam karena udah jadi, motornya keburu diambil sama orangnya. Ya nggak ada finishing yang itunya lah ya itu. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya. Stay young, red fast.